Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam mata kuliah proses manufaktur di pertemuan yang ketujuh, kita akan membahas materi tentang teori mesin logam atau disebut juga dengan metal machining. Teori mesin logam atau metal machining. Proses pemesinan atau machining yaitu suatu proses pembuatan atau manufaktur di mana perkakas potong atau cutting tools digunakan untuk membentuk material dari bentuk dasar menjadi bentuk yang diinginkan. Kemudian ada beberapa bentuk dari proses pemesinan ini sangat penting ditinjau dari sisi komersial dan teknologi. Nah, adapun alasannya yang pertama adalah pemesinan dapat diterapkan atau diaplikasikan untuk bermacam variasi material kerja. Yang syaratnya adalah benda padat yang dapat di mesin, misalnya seperti logam, plastik, komposit, keramik, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian proses pemesinan yang kedua, yang sangat penting ditinjau dari segi komersial dan teknologi tersebut, yaitu pemesinan dapat digunakan untuk bentuk dasar geometris seperti permukaan datar, membuat lubang, bentuk silinder, dan lain sebagainya. Dengan kombinasi beberapa operasi pemesinan yang tepat sekuensi, dapat menghasilkan bentuk dan variasi yang hampir tak terbatas untuk diproduksi. Kemudian yang tiga, pemesinan dapat menghasilkan ukuran dengan toleransi sangat ketat, yaitu kurang dari 0,005 mm atau disebut dengan 5 mm. Kemudian yang keempat, pemesinan mungkin untuk menghasilkan permukaan yang demikian halus hingga kurang dari 0,0004 mm atau disebut juga dengan 0,4 mm. Dan perkakas. Pertama, gambaran umum dari teknologi pemesinan, di mana pemesinan tidak hanya satu proses tapi sebuah keluarga dari banyak proses-proses lainnya. Pada dasarnya gerakan negatif operasi pemesinan yang paling utama terdiri dari gerakan primer disebut juga dengan kecepatan atau speed, kemudian gerakan sekunder disebut juga dengan umpan atau feed. Nah, jenis-jenis dari operasi pemesinan secara umum ada bubut, bor, dan press, dan mesin konvensional. Bubut atau disebut dengan turning, kemudian bor drilling, press milling, kemudian mesin konvensional lain scrap atau planing, gergaji atau sewing, gerinda dan grinding, dan lain sebagainya. Adapun faktor-faktor ekonomi dalam proses yang pertama, benda kerja harus sesuai dengan kebutuhan pada bahan, bentuk, ketelitian, ukuran, dan mutu permukaan. Sedangkan faktor yang kedua yaitu waktu pengerjaan harus sesingkat mungkin. Dan yang ketiga, biaya pembuatan serendah mungkin yang meliputi keausan pahat dan melihat mesin perkakas atau mesin tools, mana mesin perkakas digunakan untuk memegang benda kerja. Posisi perkakas atau tools relatif terhadap benda kerja yang dan memiliki daya untuk proses mesin yang berupa kecepatan umpan dan kedalaman potong sesuai yang direncanakan. Nah, untuk mengendalikan perkakas benda kerja dan benda pemotongan, mesin perkakas didesain untuk dapat menghasilkan produk yang akurat dan presisi dengan toleransi kurang dari 0,00 mm. Berikut kita lihat kemampuan yang diinginkan dari mesin perkakas. Yang pertama yaitu dapat memegang dan menyangga benda kerja. Yang kedua, dapat memegang dan menyangga pahat. Yang ketiga, mengadakan olah gerak atau translasi dan rotasi pada pahat atau benda kerja. Kemudian yang ketiga yaitu mengadakan olah kerja atau translasi atau rotasi pada pahat atau benda kerja. Kemudian yang keempat adalah mengumpan pahat atau benda kerja sesuai ketelitian yang diinginkan. Nah, berikut pada tabel akan kita lihat mesin-mesin perkakas yang digunakan untuk 4 proses umum pemesinan. Proses yang pertama disebut dengan proses turning, yaitu mesin perkakasnya adalah bubut, sedangkan definisi kecepatan, umpan, dan kedalaman potong, di mana benda kerja berputar untuk gerak kecepatan, perkakas mengumpan paralel terhadap sumbu benda kerja, kemudian kedalaman potong adalah dalamnya penetrasi perkakas. Itu yang pertama. Proses berikutnya adalah proses bor atau drilling. Kemudian mesin perkakasnya adalah bor tekan atau disebut dengan drill press, mana benda kerja terpasang diam dan pada pemegang atau perkakas berputar dan mengumpan paralel terhadap sumbu perkakas.
Diameter mata bor menghasilkan diameter lubang, kemudian kedalaman potongnya adalah kedalaman lubang. Sedangkan proses berikutnya disebut dengan proses press atau milling, mana alatnya adalah press, di mana perkakas berputar untuk bergerak kecepatan. Kemudian benda bekerja mengumpan tegak lurus terhadap sumbu perkakas. Dan kedalaman potong adalah dalamnya penetrasi perkakas. Itu proses yang ketiga. Proses berikutnya adalah proses scrap atau planing shaping, di mana alat yang digunakan adalah scrap. Itu perkakas bertransaksi untuk gerak kecepatan, benda kerja mengumpan tegak lurus terhadap arah gerak perkakas. Kedalaman potongnya adalah dalamnya penetrasi perkakas. Nah, berikut kita lihat operation part dan various process, di mana non-cutting dan cutting. Nah, kita lihat proses yang pertama yaitu proses casting. Proses casting adalah suatu proses penuangan materi cair, yaitu bisa seperti logam atau plastik yang dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian dibiarkan membeku di dalam cetakan tersebut, dan kemudian dikeluarkan atau dipecah-pecah untuk dijadikan komponen mesin. Nah, pengecoran digunakan untuk membuat bagian mesin dengan bentuk yang kompleks. Kemudian pengecoran digunakan untuk membentuk logam dan kombinasi panas, cair, dan plastik yang bisa meleleh. Juga material yang terlarut air, misalnya beton atau gips, dan materi lain yang dapat menjadi cair atau pasti ketika dalam kondisi basah seperti tanah liat dan lain sebagainya. Itu proses casting. Kemudian kita lihat proses berikutnya, yaitu proses rolling. Adalah suatu pengurangan ketebalan atau proses pembentukan pada benda kerja yang panjang. Nah, ini forging ini adalah forging atau penempaan adalah proses deformasi di mana benda kerja ditekan di antara dua atau dalam cetakan. Kemudian penekanan dapat dilakukan dengan tekanan kejut atau tekanan beransur-ansur atau perlahan. Kemudian proses penekanan tersebut akan menghasilkan bentuk benda kerja yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, itu forging. Berikut kita lihat sharing. Sharing ini adalah proses pemotongan bahan tanpa membentukkan chip atau tanpa menggunakan burning atau melting. Nah, ini disebut dengan sharing. Kemudian bagian cuttingnya yang pertama adalah showing, di mana proses pengergajian atau disebut dengan showing, di mana pengergajian adalah proses di mana benda kerja dipotong oleh alat yang terdiri dari serangkaian gigi yang berjarak sempit yang disebut mata gergaji. Nah, itu showing. Nah, kemudian berikutnya adalah proses drilling, yaitu proses pemesinan yang digunakan untuk membuat lubang lingkaran pada benda kerja. Nah, ini drilling. Kemudian proses berikutnya adalah proses turning, yaitu pembobotan yang didefinisikan sebagai proses pemesinan dengan gerak pemotongan kontinu yang melingkar. Itu pembobotan dilakukan dengan mesin bubut atau lathe. Nah, material yang biasa dibubut antara lain logam, kayu, plastik. Kemudian proses pembuatan juga dikenal dengan sebutan turning. Nah, inilah yang disebut dengan turning. Kemudian berikutnya planning atau perencanaan, dan terakhir adalah milling. Proses milling adalah suatu proses pemesinan yang pada umumnya menghasilkan bentukan bidang datar. Kemudian bidang datar yang berbentuk dari pergerakan kerja mesin. Dinama proses di mana proses pengurangan material benda kerja terjadi karena adanya kontak antara alat potong yang berputar pada spindle dengan benda kerja yang tercekam pada meja mesin. Nah, pada pertemuan yang ketujuh kali ini, hanya ini yang dapat disampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Diakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.